haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau model begitu yang diharamkan, mungkin tidak akan timbul kegaduhan. Sayangnya pada saat konferensi pers itu MUI tidak memperjelas nih maksudnya yang diharamkan siapa. Pada akhirnya beberapa jamaah Muhammadiyah gagal sholat Idul Fitri karena dibubarkan. Ada yang merasa, wah ini haram nih, nggak boleh nih. Dia dengan kain tipis akan kelihatan itu bulan itu bersini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung dakwah saya di channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin mendukung dakwah saya di channel ini agar berkembang lebih besar, bertahan lebih lama, silahkan scan Kris yang ada di layar. Video ini sempat heboh di Hari Raya Idul Fitri kemarin teman-temannya, bahkan mengakibatkan beberapa jamaah Muhammadiyah yang melakukan sholat Idul Fitri lebih awal itu batal karena dibubarkan oleh warga-warga yang mungkin ya terprovokasi dengan melihat video ini. Ya, katanya haram hukumnya mengumumkan Hari Raya Idul Fitri selain pemerintah. Ini coba kita lihat nih ya. Haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 disebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan Lebaran adalah ulil amri, di sini adalah Kementerian Agama. Demikian juga keputusan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-20 dilarang, haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Oleh karena itu kita menyebutnya hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, Kementerian Agama, pemerintah mewakili pemerintah adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan di antara kita. Saat yang bersamaan kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok. Di sisi lain bilang haram, tapi di sisi lainnya kita juga Ramadan harus bertoleransi katanya. Ini pelin-pelan Pak. Pada akhirnya beberapa jamaah Muhammadiyah gagal sholat Idul Fitri karena dibubarkan. Ada yang merasa, wah ini haram nih, nggak boleh nih. Padahal kalau Ormas Muhammadiyah itu pendalilannya sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya masih dalam koridor syariat agama Islam. Kecuali yang kayak begini nih, coba lihat nih. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Nah, kalau yang kayak begitu yang diharamkan oke lah, karena jelas banget ya penyimpangannya. Saya tidak pakai metode perhitungan, artinya dia tidak pakai metode hisab, tidak pakai metode ru'yah. Langsung katanya telepon ke Allah. Ada-ada aja nih mbah-mbah ya. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau model begitu yang diharamkan mungkin tidak akan timbul kegaduhan. Sayangnya pada saat konferensi pers itu MUI tidak memperjelas nih maksudnya yang diharamkan siapa. Hanya mengatakan haram dan harus mengikuti pemerintah katanya. Tapi di sisi lain katanya kita juga harus bertoleransi, kan ini pelin-pelan. Orang yang berlebaran menggunakan metode ru'yah dan orang yang berlebaran menggunakan metode hisab, dua-duanya punya dalil yang kuat. Semestinya hal seperti ini tidak perlu dibentur-benturkan. Selama dua-duanya masih dalam koridor syariat Islam, ya sudahlah, kita harus berlapang dada. Kecuali seperti mbah-mbah yang katanya bisa nelpon Allah, nah inilah dia yang menyimpang. Dan kalaupun misalnya wajib mengikuti pemerintah, ya pemerintah buat regulasi dong. Sampai sekarang kan nggak ada regulasi khusus harus ikut pemerintah gitu. Makanya beberapa kelompok jamaah di Indonesia menentukan hari raya Idul Fitrinya ya sendiri-sendiri, nggak ikut pemerintah. Harusnya pemerintah lebih tegas dalam hal ini. Kalau masih menggunakan metode ru'yah dan hisab masih bisa ditolerir lah, itu
dalilnya kuat kedua-duanya. Tapi yang jadi masalah kan ada yang katanya telepon sama Allah, ada juga itu jamaah An-Nazir yang katanya melihat bulan dengan ditutupi matanya dengan sorban. Dia dengan kain tipis akan kelihatan itu bulan itu bersini. Nanti akan kelihatan bayangan bulan itu bersusun. Kalau 3 susunannya berarti bulan akan terbit lagi 2 kali. Kalau bayangannya 2 berarti nanti tinggal 1 kali lagi terbit bulan di timur. Metode yang kita pakai itu memang ada beberapa yang dipadukan dan tidak ada bertentangan satu sama lain seperti itu. Semuanya klop. Penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal, ya, awal Ramadan kita berpuasa dan 1 Syawal kita berlebaran Idul Fitri, itu hanya dengan 2 metode. Yang pertama bisa dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Yang kedua dengan hisab, perhitungan bulan. Di luar itu ya ngawur. Ada yang katanya nelpon Allah, ada yang katanya melihat dengan 3 jari, ya ditutupi pakai sorban. Nggak ada ya seperti itu, ngawur. Apalagi nelpon Allah, itu paling ngawur tuh. Rasulullah itu berpesan, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jadi ada kata-kata melihatnya. Jika hilal tertutupi atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau hilalnya tidak terlihat, ru'yatul hilalnya ini tidak terlihat, baru menggunakan metode hisab atau bilangan bulan. Dari hadis tersebutlah diketahui ada 2 metode penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. Yang pertama adalah metode hisab, ya perhitungan astronomi berdasarkan matematis ya. Yang kedua adalah metode ru'yatul hilal atau pengamatan bulan. Tapi kalau berdasarkan hadisnya tadi kan kita terlebih dahulu disuruh ru'yatul hilal ya, melihat hilal. Kalau hilalnya tidak terlihat, baru menggunakan perhitungan bulan ya, atau hisab. Nah, Muhammadiyah itu biasanya menggunakan yang ini ya, hisab, metode perhitungan bulan berdasarkan astronomi. Sedangkan pemerintah dan NU biasanya menggunakan ru'yatul hilal gitu ya. Inilah yang kadang membuat berbeda hari rayanya antara ya pemerintah, NU dan Muhammadiyah. Tapi selama masih menggunakan 2 hal ini, masih bisa dimaklumi karena masih berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Maka semestinya tidak perlu ada lagi saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah sholat Idul Fitrinya dilarang. Ya, kecuali memang nggak jelas itu penentuan metodenya seperti apa. Katanya telepon sama Allah. Lah ini yang baru kita harus luruskan. Semestinya pada saat konferensi pers, MUI menjelas gunakanlah metode-metode yang ada dalam syariat Islam. Bukan langsung mengatakan di luar MUI, di luar pemerintah haram. Wah, itu menimbulkan kegaduhan. Kecuali pemerintah kita memang sudah mengeluarkan regulasi wajib mengikuti pemerintah kita, ya itu beda lagi ceritanya. Tapi ngomong-ngomong, MUI dalam hal ini keras amat ya. Tapi kalau dalam persoalan Mama Gufron, Aba Aos yang katanya umroh ke gereja, ada lagi Aba Setu yang katanya nggak ada dalil sholat 5 waktu di Al-Quran, ini nggak ada respon. Entahlah ya kenapa. Jadi kesimpulannya kita harus bisa membedakan mana persoalan yang memang wajar kita toleransi. Tetapi perkara-perkara yang memang menyimpang, itulah yang harus kita atasi teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.